Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Tirtasari. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu kekerasan pada anak. Segala bentuk kekerasan dapat memberikan dampak negatif jangka panjang pada anak. Kekerasan pada anak tidak selalu terlihat tandanya secara kasat mata. Namun, peristiwa tersebut hampir pasti meninggalkan luka emosional mendalam yang bisa terbawa hingga anak dewasa. Sebagai orang tua, moms and dads harus menyadari bentuk-bentuk kekerasan anak guna melindungi si kecil dari perilaku tersebut. Nah, mari kita kenali beberapa serba-serbi kekerasan pada si kecil. Tanda-tanda kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak usia dini tidak selalu mudah untuk dikenali. Anak-anak yang mengalami kekerasan seringkali takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Akibatnya, timbul perasaan takut disalahkan atau ketidakpercayaan dari orang sekitarnya. Yang pertama, ada tanda kekerasan fisik dan emosional, seperti memar pada tubuh secara tiba-tiba, luka bakar, patah tulang tanpa penyebab jelas, rasa tidak percaya diri, sakit perut, dan rasa takut yang berlebihan. Yang kedua, ada tanda kekerasan seksual seperti sering mimpi buruk, depresi, rasa takut tidak biasa, mengompol, infeksi saluran kemih, nyeri atau pendarahan genital, dan penyakit menular seksual. Yang ketiga, ada tanda penggabaian dari orang tua. Orang tua seharusnya tidak boleh lengah memperhatikan perubahan pada diri anak, seperti berat badan anak tidak bertambah, anak tidak mendapatkan perilaku kasih sayang penuh, nafsu makan anak tinggi, bahkan hingga mencuri makanan. Pengabaian sendiri adalah suatu perilaku tidak peduli kepada anak yang mungkin terjadi dalam keluarga. Semakin lama kekerasan tersebut berlanjut, semakin kecil pula kemungkinan anak untuk bisa pulih secara fisik maupun emosional. Jenis-jenis kekerasan pada anak. Yang pertama, ada jenis kekerasan fisik, seperti sindrom bayi terguncang atau SBS. Ini adalah kumpulan tanda gejala akibat gemetar bayi yang hebat dan dapat menyebabkan robeknya lapisan otak atau dura. Kondisi ini bisa memicu pendarahan, cedera otak permanen, atau kematian mendadak. Adanya intimidasi dan isolasi. Mengutip Fisik Sentral, kekerasan fisik pada anak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya intimidasi atau perundungan. Begitu juga dengan membatasi kemampuan anak untuk melarikan diri atau meninggalkan anak dalam situasi berbahaya. Adanya pengendalian dan agresi. Menghalangi gerakan anak yang dimaksudkan, seperti dengan membuat pintu tidak bisa dibuka, mengurung di dalam ruangan, atau mengikat anak. Sedangkan tindakan fisik agresi seperti memukul, menendang, memuntir lengan, mendorong, mencakar, menjambak, dan lainnya. Penggunaan senjata dan perilaku membahayakan lainnya pun termasuk sebagai jenis kekerasan pada anak usia dini. Jenis kekerasan seksual seperti grooming dan pelecehan. Grooming adalah taktik agar anak mudah didekati dan mau menuruti ajakan seksual. Biasanya hal ini dengan adanya pelecehan sentuhan yang tidak diinginkan pada area pribadi anak. Adanya paparan seksual. Ini menunjukkan konten atau tayangan seksual pada anak seperti tayangan porno. Atau adanya adegan orang dewasa yang tidak seharusnya ditonton oleh anak. Adanya pemerkosaan. Jenis kekerasan emosional seperti mempermalukan anak, membuat anak merasa bersalah, membatasi kontak fisik, atau memberikan silent treatment pada anak sebagai bentuk hukuman. Adanya juga pertikaian antar anggota keluarga. Terkadang, pertikaian tersebut bisa mempengaruhi terhadap emosional seorang anak. Anak akan sulit mempercayai
apa yang dikatakan orang kepadanya. Si kecil bisa mulai berpikir bahwa dirinya itu bodoh, jelek, atau tidak berharga. Ada jenis pengabaian oleh orang tua, seperti pengabaian fisik. Contohnya kegagalan menyediakan makanan, pakaian yang sesuai untuk anak, pengawasan, rumah yang aman dan bersih, pengabaian medis, kegagalan memberikan perawatan medis atau gigi yang diperlukan untuk kondisi anak, pengabaian pendidikan, kegagalan untuk mendaftarkan anak usia sekolah untuk memberikan pendidikan khusus yang diperlukan, pengabaian emosional seperti kegagalan memberikan dukungan emosional, cinta, dan kasih sayang kepada seorang anak. Ini juga sering diartikan sebagai pengabaian memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, bimbingan, atau layanan kesehatan yang layak. Pada sebagian kasus, bentuk kekerasan pada anak ini bisa dilakukan secara tidak sengaja karena orang tua mengalami gangguan fisik ataupun mental. Jenis kekerasan digital. Anak mungkin mengalami kekerasan digital di dalam keluarga jika anak diberitahu siapa saja yang boleh atau tidak boleh ia temani di media sosialnya. Anak menerima email atau pesan negatif, menghina atau bahkan mengancam melalui media sosialnya. Anak dikirimkan gambar eksplisit yang tidak diinginkan atau permintaan untuk mengirimkan gambar tidak benar. Dan si kecil ditekan untuk mengirim video atau seks eksplisit. Nah, jika anak mengalami beberapa hal di atas, moms and dads harus bisa menjauhkan anak dari ponselnya untuk sementara waktu. Dampak jangka panjang kekerasan pada anak. Yang pertama, adanya perubahan perilaku mendadak pada anak, seperti anak menjadi lebih agresif, mudah marah, hiperaktif, atau kasar. Anak terlihat lebih tertutup dan mudah cemas atau ketakutan. Anak menjadi tidak percaya diri, murung berkepanjangan, atau sering melamun. Adanya juga kemunduran perkembangan, seperti anak sering mengompol di malam hari, selalu ingin disuapi saat makan atau tidur harus selalu ditemani. Dan adanya juga perubahan nafsu makan dan pola tidur. Adanya juga anak menghindari pergi ke tempat tertentu. Dan anak mengalami penurunan dalam nilai sekolahnya. Dan adanya juga anak mengalami perilaku seksual yang tidak wajar, seperti keluhan sakit di area kemaluan, celana dalam sobek, hingga bernoda darah tanpa alasan jelas, dan gejala penyakit menular seksual lainnya. Ingat ya Mom, jangan pernah sepelekan tanda kekerasan pada anak sekecil apapun. Segera cari tahu lebih dalam dengan berbagai cara, dan bila perlu ajak si kecil ke psikolog atau mendapatkan pendampingan profesional. Cara mengatasi kekerasan pada anak. Yang pertama, Anda bisa melakukan pemeriksaan anak kepada dokter. Yang kedua, bisa mendapatkan konsultasi ke psikolog. Yang ketiga, ajak anak pendekatan dan komunikasi yang instan. Semakin muda usia anak dan semakin dekat hubungan anak dengan pelaku kekerasan, maka semakin serius kerusakan emosionalnya. Nah, dengan pengobatan dini ini, hal ini bisa cepat diatasi dengan melakukan pendekatan yang serius dan komunikasi yang intens terhadap anak. Kesimpulannya, bahwa menurut jurnal US National Library of Medicine, anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko tinggi mengalami masalah dalam belajar dan kesulitan untuk mencapai prestasi yang baik. Selain itu, resiko bolos sekolah, di drop out dari sekolah pun, bahkan tidak naik kelas, juga cukup tinggi. Oleh karena itu, moms and dads, segala bentuk kekerasan pada anak harus dihentikan dan juga dihindari. Tujuannya, supaya anak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara optimal dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai parenting perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak. Semoga bermanfaat ya moms and dads.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.